nyambung antara satu dengan yang lainnya ya kan. Nggak konsen Iya lagi. betul, nggak Mesti ada konsen lagi. persiapan ya. Iya Ya. betul. Nah, artinya sebetulnya memang itu seni ya. Seni cara berbicara. Ya semakin lama kita sering di Iya. panggung, semakin sering kita berbicara, mungkin semakin mudah kita bisa menyusun apa yang harus kita dahulukan, kita sampaikan. Tapi kadang-kadang begitu ngelihat suasana yang banyak begitu, Iya. dan ilmu orang kan luar biasa itu ya, macam-macam ya, lebih dari tinggi. latar belakang lebih Betul. tinggi, lebih senior. Kadang-kadang ada juga rasa, aduh gimana nih, siapa saya nih ngomong gitu. Tapi ternyata ketika kita udah mulai bicara, udah artinya ya mudah lagi gitu. Awal-awal saya juga susah juga gitu. Ya kalau dibilang nanti kita mantan eksekutif kan orang juga mantan eksekutif mungkin. banyak. Ada Malah ada mantan gubernur, ada ya kan? mantan Ada yang menteri. mantan menteri. Semua pengalamannya Tapi udah banyak ternyata di kan situ. nggak seperti itu kan. Iya. Kadang-kadang bisa saja kita pengalaman kita di lokal itu lebih penting dari pengalaman mereka di nasional. Lebih ya kan? memahami persoalan. Lebih memahami persoalan. Iya. Nggak selamanya ini kan. Artinya kita juga punya pengalaman yang Iya, berbeda, betul. dia juga punya pengalaman Iya, yang berbeda. Nah, Tapi yang jelas kita harus saling belajar lah. Iya. belajar ya. Dan dukungan sahabat pasti juga penting ya Bun ya. Ini kayak Abun Musanib, sahabatnya Bunda Eliza. Biasanya pada saat seperti apa nih Bun minta suara sahabat gitu, misalnya ngobrol biasanya kan kita perlu support sahabat kan, pada saat sedih lah, pada saat apa, atau pada saat mau memutuskan sesuatu mungkin feeling kita ini Ya, kayak mesti kalau tanya dulu. memang begini ya, kalau ada hal-hal yang memang ada kaitannya misalnya, beliau lebih paham misalnya, ya pasti kita saling kontak, saling komunikasi. Kami sering diskusi di. Diskusi. Nah ini gimana? Ya syukurnya beliau kan selalu punya pemikiran yang bagus lah. Artinya pengalaman beliau itu duduk di DPR Aceh, kemudian di tengah masyarakat, setiap komunikasi nyambung. Seperti kemarin waktu beberapa kawan-kawan Panahan Aceh minta Ibu Eli gimana caranya harus Ibu Eli yang pimpin Saya nolak. Panahan. Ibu Eli nolak. Saya bilang jangan, saya bilang bahwa ini penting bukan hanya untuk diri kita, tapi juga penting untuk Aceh supaya dalam luar lingkup nasional itu ada orang Aceh yang memimpin cabang olahraga yang luar biasa, dan cabang olahraga ini salah satu cabang olahraga yang Nabi sebut dalam hadisnya. Ya kan saya bilang kita orang Aceh yang memang terkenal kekentalan Islam kita, ya kan, apalagi Bu Eliza memang dikenal semua orang penegak syariat Islam ya kan, ngejar-ngejar. Tapi memang Tengah-tengah itulah malam. sahabat ya. Itu. Yang namanya kawan kita di saat suatu hal diputuskan. Kan saya juga nggak pernah minta gitu. Iya betul. Tapi kemudian waktu ada dorongan itu satu titik waktu dibilang ini olahraga sunnah. Di situ langsung itu saya dia terdiam, makanya. nggak bisa jawab apa-apa lagi. Langsung ya sudah gitu. Terus saya coba diskusi beberapa tokoh, akhirnya menguatkan itu. Jadi memang proses hidup kita itu pasti ada intervensi orang Iyalah, lain. pastilah, nggak Ada mungkin. ada Kita kan dukungan. makhluk sosial. Lalu sosial. Dukungan sahabat itu sangat-sangat penting. Ya rasanya kalau kita sendiri ke kemana kita itu? Iya, betul. Masih ada dukungan kiri kanan, terutama sahabat. Iya. Nah, kalau berbicara itu pun pasti semua orang ada tujuan. Bunda juga pengalaman tadi udah nggak kita sebut lagi, udah cukup banyak, dan tujuannya pasti tadi sudah disebutkan menegakkan agama Allah seperti itu. Nah, kalau sekarang berada di Jakarta, bagaimana melihat Aceh dan mendukung Aceh dari jauh itu gimana nih Bun? Saya sensitif Ini banget. sebelum dijawab ya. Saya mengusulkan memang beliau harus di Komisi 10 pendidikan. Tadinya Bun. Ya, dari awal saya udah ingatkan ini harus ambil Komisi 10 karena itu yang paling kita punya Kesempatan mengubah, ya? kesempatan untuk berbuat untuk masyarakat. Ya, macam-macam di pendidikan itu, bisa bantu kampus, bisa Tapi bantu sekarang benar kan di komisi itu ya? Ya, alhamdulillah saya dapat kepercayaan di Komisi 10. Jadi Komisi Pendidikan. Tapi hampir rata-rata mantan kepala daerah itu sebetulnya di Komisi 2. Ya. Oh gitu. Komisi 2 kan mitra kerjanya Iya. salah satunya Depdagri, Iya, betul. ya kan? Jadi Kemenpan RB. Jadi reformasi bisa bicara tentang reformasi birokrasi, bicara tentang pelaksanaan pemilu, bicara tentang ya pengawasan dan sebagainya, yang memang domainnya adalah domain eksekutif gitu.
Nah, mantan eksekutif itu kayaknya hampir rata-rata mereka duduk di Komisi 2. Nah, salah satunya dari P3 juga ada yang mantan bupati duduk di Komisi 2, sehingga saya alhamdulillah dikasih kepercayaan di Komisi 10. Artinya memang itu kan keluar dari hal kebiasaan dulu, tapi kemudian berpikir secara fokus, walaupun pengalaman membangun pendidikan di Kota Banda Aceh itu sudah kita jalani gitu ya, tapi kemudian dengan kita fokus di komisi, isu yang kita pelajari kan juga nggak luas gitu. Yang kita pelajari kan hanya segmen dari sisi pendidikannya, perguruan tinggi, kemudian ya dari pendidikan dari bawah sampai ya paling tinggi, kemudian juga tentang kepariwisataan, kemudian tentang ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Ini sama dengan Panahan ada di situ. Ya, itu ada di situ. Dan pasti ada itu. Udah pas itu Kemudian ada saya bilang. perpustakaan nasional. Nah, jadi artinya Aceh ini kan juga salah satu kelebihannya kan universitas yang paling banyak di Indonesia adalah Aceh gitu. Dan Kota Banda Aceh juga dikenal dengan kota pendidikan. Artinya memang dan kemiskinan itu erat kaitannya dengan pendidikan. Jadi kalau pendidikannya sudah bagus, artinya itu merupakan satu cikal bakal untuk bagaimana agar manusia ini tidak lagi menjadi miskin. Karena apa? Pola tingkah dia, perilaku dia, pemikiran dia, semua itu akan menjadi sesuatu hal yang terarah dengan cukup baik. Tapi orang yang tidak berpendidikan, ya, dia bisa artinya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah misalnya ya, karena dia dengan kebodohan, orang kan biasa dekat kekufuran, bahkan dekat dengan kemiskinan. Nah, kemudian juga pariwisata, bagaimana membangun percepatan ekonomi masyarakat, RUU destinasi wisata halal. Nah, karena apa? Ini salah satu juga berpikir untuk Aceh secara untuk Aceh secara menyeluruh, dan tapi juga untuk Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Muslim. Dan pasar wisata halal ini adalah pasar yang sangat besar sebetulnya untuk kedepannya. Nah, kemudian kalau ditanya untuk berbuat untuk Aceh, ya kita juga punya Forbes, dan saya juga terpilih sebagai sekretaris Forbes. Jadi ada kekompakan, ada kebersamaan dengan lintas fraksi, lintas anggota DPR RI, DPD RI, dan lintas anggota DPR RI asal Aceh. Nah, jadi kalau untuk berbuat untuk Aceh, selain dengan isu-isu pendidikan tadi, wisata, pemuda olahraga, persiapan PON Aceh nanti 2024 misalnya, nah itu kan terus kita dorong, kita bicarakan, kita komunikasikan. Nah, termasuk UPA. Nah, ini bagaimana agar otsus ini bisa diperpanjang misalnya. Nah, itu kan semuanya harus melakukan lobby, kemudian kebersamaan, kekompakan. Juga dekat dengan Pemda. Kalau nggak dekat dengan Pemda juga nggak nyambung. Jadi komunikasinya bisa. Komunikasi dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah kan kalau dengan Pak Nova, saya juga pernah menjadi staf susnya beliau, dan beliau juga sangat responsif. Kalau ya cepatlah, kalau misalnya kita bicara Pak butuh ini apa segala macam, beliau cepatlah merespon itu. Nah, artinya memang komunikasi dengan pemerintah daerah, juga dengan pusat, kemudian lintas fraksi, dengan fraksi kita sendiri. Kebetulan ketua umum kita juga sebagai Menteri Bappenas, ada juga sebagai Wamen Kemenak misalnya. Artinya memang link ini semua adalah sesuatu hal yang bisa kita lakukan, sesuatu untuk membesarkan Aceh, mempercepat kemajuan Aceh, kemudian juga kita bermanfaat untuk masyarakat secara menyeluruh baik Aceh dan Indonesia. Jadi dengan memang Pak Menteri PU juga artinya wali kota dulu kan? Ya, artinya dengan presiden, dengan ini kan hal-hal networking yang pernah kita bangun, bahkan dengan para kepala daerah, mantan kepala daerah. Nah, artinya memang kalau kita butuh apa, linknya kemana, artinya itu sudah pernah kita jalani, dan mungkin nggak sulit lagi untuk mempelajari itu. Jadi tinggal recall Saya lihat pengalaman yang maksudnya lalu. selama Ibu Eli nggak wali kota, kok nggak ada lagi yang proyek besarnya dia. Oh, insya Allah. Mancing-mancing ya. Nggak usah diturunin loh. Ya, insya Allah. Artinya memang ada masa, ada orangnya, ada masanya gitu ya. Tapi yang namanya saya sebagai orang yang pernah dipercaya, saya juga berjuang gitu.
mudah-mudahan insya Allah Banda Aceh Autonomy Road itu tahun depan bisa berjalan lagi. Jadi ya memang kita perlu escape, kita perlu Banda Aceh Autonomy Road, dan ya siapapun wali kota kan melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan, dan kemudian ada inovasi kreativitas baru gitu ya. Mungkin fokusnya juga nggak di situ Pak Musani. Jadi kalau kami kan fokusnya waktu itu di situ, mungkin janji politiknya beda gitu ya. Iya, betul. Tapi memang untuk Banda Aceh ini memang butuh jalan lingkar, kemudian katakanlah misalnya Jambu Tapri itu udah butuh flyover di seharusnya depan kan kantor Jambu Tapri itu ada flyover. gubernur Iya. karena ada gedung Iya. kantor, bisa underpass, tapi harus dibuat juga rumah pompa misalnya. Nah itu artinya sebuah kota itu menghilangkan kemacetan, itu jangka panjang kan juga harus dipikirkan dari sekarang. Nah, ya lain-lain visi misinya. Ya, tapi waktu itu kami bersama almarhum Pak Mawardi Nurdin, ya yang sesuatu yang ingin kita lakukan itu. Tapi artinya kesempatan kali ini pun kalau memang ada ruang peluang, Iya. saya banyak misalnya katakanlah nanti Center of Excellence buat SMK. Nah itu juga untuk Banda Aceh juga hal yang kita perjuangkan, karena pendidikan di Banda Aceh ini udah cukup bagus gitu. Nah ketika ditanya persyaratan, nanti Banda Aceh kan ketika kita sampaikan di sana juga lebih image gitu, dipercaya gitu. Nah ini kan mantan wali kota Banda Aceh, dia udah pasti tahu itu sekolah bagus misalnya begitu ya. Nah artinya memang komunikasi saya dengan wali kota juga bagus gitu. Beliau juga respon kalau setiap saya sampaikan. Katakanlah misalnya kerjasama Banda Aceh dengan Jepang. Nah ketika saya mau berhenti waktu itu kita lanjutkan 3 tahun ke depan. Jadi selama masa beliau dilanjutkan. Nah kemudian tiba-tiba mereka bilang, Bu kayaknya kita nggak bisa lanjut ya. Ya sudah Kak, tapi kalau kita masih bisa, ayolah bantu lagi di bidang apa segala macam. Itu tetap kita lakukan. Artinya kita bekerja itu bukan karena jabatan kita, Iya, itu dia tapi paling karena penting. kita lakukan untuk ibadah, untuk kemaslahatan. Nah ketika walaupun dengan suara kita ternyata kita udah ibadah, kan kita nggak tahu gitu ya, itu ternyata bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Jadi artinya kita juga nggak boleh ego, kan kita bukan yang terbaik gitu, tapi kita mencoba melakukan yang terbaik. Ya, mungkin kita pikir baik, kadang orang pikir tidak baik. Dan kata Imam Syafi'i, kalau kamu ingin dicintai, disukai oleh semua masyarakat, oleh semua orang, nggak mungkin. Tapi perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Jadi artinya ya sudah, ya satu sisi mungkin posisi kita tidak di situ, tapi Allah kasih lagi posisi di tempat lain. Jadi gak usah takut dengan rahmat Allah gitu, karena kalau Pak Musadif kan sejarah politis, ini kenapa? Ya itu biasa, orang politik kan lihat nih kita orang P3 gitu. ada juga pengennya kan ada ego politik gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kan itu kembali kepada masyarakat, pilihan masyarakat. Ya saya berharap beliau juga bisa melanjutkan Ya, salah satu ke jenjang juga eksekutif nanti. ya Jadi salah dia satu bisa yang tahu mendorong gimana. saya membantu beliau ke pusat itu Iya. supaya maksudnya orang-orang yang duduk di pusat itu memang semua orang-orang yang mau berbicara, mau mengeluarkan gagasan, jangan sekedar sudah terpilih duduk tapi tidak pernah muncul 5 tahun ke depan lagi, dan ternyata apa yang saya inginkan itu terjadi. Baru hanya belum setahun kan udah di Metro TV, udah di mana-mana. mana-mana ya. Berarti saya bilang sama kawan-kawan saya ataupun pengurus-pengurus di Aceh Besar gitu kan, ya berarti impian saya udah tercapai kan begitu. Iya. Ya, doa beliau. Jangan diam gitu Doa maksudnya. tak sahabat. Ah, ya. itu dia Jadi maksudnya. beliau itu sebetulnya kalau ikhtiarnya udah maksimal kemarin itu. Tapi memang itulah kehendak Allah Ya, gitu. kondisi. Kalau dilihat hitungan suara itu udah cukup besar gitu ya. Tapi ya memang Allah udah ini itulah Pak dia. Musanif istirahat dulu gitu, pindah dulu lah gitu ya. Jadi tapi beliau saya lihat ya ikhlas, dan kemudian yang itu yang kita Nggak ada salut ya. problem. Kemudian terus tidak pernah hilang dari Peredaran. peredaran. Nah itu penting. Kebermanfaatan seperti itu, Itu ya. penting. Kan banyak orang langsung down. Jadi begitu dia nggak bisa lanjut, apalagi dia punya kapasitas, dia punya maksudnya suara dan sebagainya, akhirnya nggak Ngapain nih? ngapain gitu. gitu. Tapi saya dari hari ke hari saya lihat nggak pernah berhenti. Saya bilang, saya telepon beliau, kamu nggak pernah berhenti. Jadwalnya ada terus ya. Ini juga sekolah memantau daya, Iya, betul. semuanya memperbaiki, mengevaluasi. Iya, iya. Nah tadi saya terkesima dengan Bunda bilang bahwa kita bukan yang terbaik, tapi terus berusaha memberikan yang terbaik. Iya. Ini artinya kalau dilihat riwayat panjangnya itu udah banyak sekali yang udah tercapai cita-citanya. Apalagi yang
yang belum Ibu. Mungkin ada satu rahasia yang apa yang ingin di cita-cita besarnya gitu. Apa kan? Kayaknya kalau kita lihat tadi anak-anaknya berhasil habis Quran, ya banyak aktivitas sudah didirikan. Kita juga sempat lihat tadi Al-Hanifi itu. Pesantren. Pesantren tahfiz. Quran. Iya. Kita sebenarnya punya pesantren juga sama Iya, Pak sama Ustadz. ya. Di Umar Dian, Di Umar Dian Rabuni juga, ya. gitu ya. Bagaimana Bunda melihat bahwa cita-cita Islam itu harus berkembang di masa depan? Sekarang kan kita sudah melihat tanda-tandanya berkembang sudah luar biasa sekali ya. Ya, sebetulnya di dalam hadis juga disebutkan ada masa nanti masa kegemilangan Islam. Nah, ketika memang masa-masa itu, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut bahagian untuk mempersiapkan masa itu. Gitu. Jadi karena memang kalau kita pikir hidup ini kan apa ya, nggak ada apa-apa selain ketika kita bisa mempersiapkan singkat itu sebenarnya. singkat. Kita minum makan satu piring juga kan nggak lebih, kita nggak habis gitu ya. Jadi sebetulnya yang kita mau persiapkan ini kan bagaimana generasi ke depan, generasi yang benar-benar generasi Quran. Karena ketika ditanya Rasulullah itu akhlaknya bagaimana, ya Quran berjalan. Nah sudah ibunya nih fakir, ya orang yang fakir ya, miskin. Jangan sampai anaknya begitu juga gitu. Jadi artinya ada perbaikan dari generasi yang ada. Nah saya itu yang selalu saya minta sama Allah dalam masa jabatan saya nggak pernah minta yang ya Allah kasih ini kasih itu, tapi saya cuma minta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab lana minas sholihin. Jadi artinya ketika yang kita minta itu itulah yang cita-cita yang tertinggi adalah istiqomahnya anak-anak, istiqomahnya keluarga, istiqomahnya masyarakat dengan perjuangan di jalan Allah ini. Karena memang kan Allah pemilik segala-galanya. Saya selalu bilang kalau butuh sesuatu jangan minta sama mama, jangan minta sama manusia, minta sama Allah. Tapi manusia ini nanti dibukakan hati oleh Allah menjadi perantaranya Allah. Gitu. Jadi artinya yakin, harus yakin, famul yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin. Nah inilah, ya sama halnya ketika kami bergabung di SQ misalnya. Hari ini saya mendapat kepercayaan dari Pak Ari Ginanjar sebagai Ketua Harian Pusat. Ya. Jadi artinya beliau Ketua ISQ Aceh Besar. Jadi artinya sebetulnya apa sih yang nyaman gitu? Kenapa kita ini? Ya ketika kita di dalam satu keluarga besar ISQ itu gak ada gap gitu. Mau yang punya jabatan tinggi, mau apa? Karena visinya udah satu. Tujuannya jelas menuju Allah. Tujuannya barahmatan lil alamin. Menjadi khalifatullah dengan cara pola dakwah yang model metodologi kan macam-macam. Iya, betul. Jadi artinya memang ini yang menyatukan kita gitu. Karena sevisi di dalam perjuangan. Nah inilah saling mengingatkan, makhluk khata'u wan nisyan itu manusia. Salahnya Pak Musanif, nanti beliau emosi apa, nah saya ngingatin. Nanti salah saya, nanti ada hal-hal yang sesuatu, nanti beliau telepon, beliau bilang, beliau mengingatkan. Inilah butuh. Nah sahabat ini kan juga butuh sampai akhirat. Kita nggak tahu siapa amalan yang terbaik, siapa yang paling diterima oleh Allah, doa siapa, sampai di akhirat siapa yang masuk surga, siapa yang di neraka. Tapi ketika kita bersahabat, dia akan bersaksi, ya Allah, sahabat saya ada di neraka, tapi saya menyaksikan ya Allah dia berjuang karena dia berjuang untuk agama, dia berjuang, maka Allah juga suruh angkat kita dari neraka, bawa bersama sahabat kita itu. Nah ini kadang-kadang janganlah, makanya saya bilang kalau bersahabat karena Allah, semua karena Allah itu indah. Dengan tali hati itu kan cahaya itu. Cahaya itu selalu mengatakan kebenaran, tinggal kita mau menzalimi diri kita atau tidak gitu. Nah inilah butuh sahabat. Sahabat itu kan kalau bisa kawan, orang yang ikhlas, mukhlisin al-huddin, katakanlah secara politik, dia pilih kita, dia nggak akan minta apapun. Tapi ketika kita susah, dia datang. Itu sahabat. Tapi dia membantu kita dengan ketulusan, keikhlasan. Allah balas dengan yang lainnya. Kesehatan, anaknya sukses, suaminya soleh misalnya. Itu kan nggak bisa diukur itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi maka hal-hal yang seperti inilah yang terikat satu sama lain itu yang tanpa kita tahu. Ternyata di dalam ada 500 orang
kok hanya 5 orang disuduh tuh gitu, gitu kan. Nah itu yang kita nyamannya ada di mana. Nah itulah, jadi artinya memang jangan salah-salah niat di dalam kita melakukan. niatnya. Jangan menganggap diri itu hebat, diri itu sebetulnya kita nggak ada apa-apanya. Ya, kalau Allah cabut aja Rahman, kita menjadi orang pemarah. Sifat Allah itu. Allah cabut aja ini, jedotin kepala kita, hilang akal kita, gila gitu. Sakit dan sebagainya. Jadi nggak ada apa-apanya kita. Jadi mau kemana? Nah inilah yang kita bangun adalah sesuatu yang bisa secara jangka panjang, visioner. Nah, bagaimana kita bisa membangun disiplin diri tadi, kemudian kerjasama, kemudian kita peduli sama sesama, tanggung jawab. Itu kan visioner. Visioner itu apa? Ya kita menuju Allah, tujuan kita Allah, Tujuan akhir kita. Jadi semua ini kan semuanya hanya alat. Iya. Alat menuju tujuan. Alat itu bisa macam-macam. Dimanapun itu menjadi alat kita gitu. Kan Pak Indra buat begini juga alatnya. Alat. Alat dakwah. Ini kan bisa menginspirasi banyak orang bahwa orang. Perempuan itu ternyata tidak terbatas juga hanya di rumah. Dia bisa Logistik, ya. memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kadang-kadang kan di pesantren ada juga anak-anak perempuan yang bertanya, kira-kira kami ini nanti setelah tamat pesantren, kuliah, akhirnya berakhir di dapur lagi katanya. Kayak gitu kan. Jadi saya bilang nggak begitu. Kalaupun nantinya berakhir di dapur, harus kalian ketahui bahwa kalian diamanahkan untuk mendidik anak kalian menjadi pemimpin, menjadi apa. Itu kalau kalian nggak punya ilmu, bagaimana kalian mendidik anak kalian itu bisa jadi pemimpin, jadi orang pintar gitu. Karena kalau istrinya yang cerdas, madrasatul ula, ya, madrasah pertama bagi anaknya, dia akan melahirkan anak-anak cerdas lainnya. Tapi suami yang cerdas itu belum tentu. Gini, lebih ke ibu. Ini langsung ke ibu ya. Betul, kayak ibu itu nasabnya ke ayahnya. Kalau nasab ke bapaknya, tapi kan kalau yang namanya jadi bukan berarti berakhir ke dapur itu sia-sia, enggak, saya bilang. Enggak sia-sia juga. Sumber makanan yang enak itu dari dapur kan. Nah ini Abun ini sebelum kita closing sebagai sahabat, ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Ya, kalau saya begini, karena kami kan sudah lama, udah saling pengertiannya udah tinggi. Namanya kita sesekali ada juga nanti saya kesel-kesel gitu ya kan. Tapi biasalah itu kan namanya manusia kan. Orang adik kakak juga begitu. Bukan sesuatu yang ini. Kami sering berkomunikasi, maksudnya lancar komunikasi, nggak ada masalah. Kan. Kalau saya mau kasih ide, tetap saya bilang. Saya bilang begini kan. Saling support, saling mendoakan. Iya, begitu. Banyak idenya tapi. Nah, nggak ada permasalahan kan. Makanya kepingin saya ngambil juga video ini supaya juga ini apa yang sudah didapatkan oleh Ibu Eliza mungkin bisa nantinya dipraktekkan oleh orang lain di luar sana yang menonton ini nanti ya. Ya, jadi makanya perempuan itu benar-benar menjadi tiang negara. Al-mar'atu ibadul bilad, fa iza saluhatil bilad, fa iza fasadatul bilad. Jadi memang jangan dibatas-batasi, tapi dia punya batas tersendiri. Nah itulah, jadi semua kita punya fungsi yang sama sebagai khalifatullah. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar kita jalankan, tapi kemudian yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi ya semua kita udah tahu batasan itu, dan ya perempuan juga punya hak untuk dia bisa memilih jalannya untuk beraktivitas di segala bidang. Terima kasih Bunda Eliza, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi, sehat, dijauhkan dari berbagai penyakit, cobaan dan lain-lain. Tetap memperjuangkan Aceh meskipun sedang di Jakarta atau di mana pun ya. Mereka juga pun sudah sehat dan sukses selalu. Dan sahabat Musa, terima kasih sudah menonton dan menyaksikan obrolan kami. Tadi kalau saya mengistilahkan menu makanan Aceh itu kuah belangong itu, obrolan kita dengan Bunda Eliza ini daging semua isinya. Jadi bergizi semua, insya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat bagi kita. Barangkali ada satu hal dan dua hal yang tadi itu menjadi inspirasi bagi sahabat Musa dimanapun berada. Dan terima kasih, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.